Mungkin ada sebuah julukan dari kolonial yang sangat-sangat mematikan kita sebenarnya dengan mengatakan bahwa ada kejawen, ada Islam putih. Itu akhirnya membuat kejawen itu tidak lagi Islam. Kejawen itu Islam. Jangan katakan kejawen itu tidak Islam. Ronggo Warsito itu santri juga. Sufisme itu bukan lahir di pinggiran. Ya. Sufisme lahir membangun kekuasaan yang mendirikan Demak, yang mendirikan Pajang Nangin didampingi oleh Sufi. Strategi kolonial Belanda yang luar biasa itu memang bagaimana dia menghancur leburkan tatanan yang sudah dibangun oleh Wali Songo. Lokalisasi misalkan Arab semula yang berkumpul dan Jawa itu sudah berkumpul, misalkan di Lasem yang sekarang masih ada itu ya, itu kan masih berkumpul dia, gak ada pemisahan. Tapi Belanda kemudian melokalisir, apalagi sejak perang Kapitan Sepanjang gitu kan. Itu betul-betul bagaimana rasial itu betul-betul dihadapkan. Belum lagi misalkan mengenai apakah perang Sabil itu berefek ataupun berdampak dalam membuat tadi Islam sama Jawa dipisahkan gitu. Karena tadi juga dijelaskan bagaimana para misioner itu juga sangat berkepentingan sekali ya. Mungkin di awal-awal Belanda memang tidak berpikir seperti itu, tapi kemudian ketika tadi dikatakan bahwa Islam menjadi ruh yang membangkitkan perlawanan, akhirnya kemudian mau tidak mau semangat perang Sabil dibawa ke Jawa gitu kan. Apalagi ada faktor-faktor Freemasonry dan lain-lainnya itu kan. Karena begini, jadi tadi saya juga setuju bahwa Diponegoro itu menjadi sebuah ajang pertarungan paling berat bagaimana Islam Jawa itu dipisahkan betul. Dan akhirnya meskipun dia berhasil memisahkan antara kalangan bangsawan dan santri, antara kayak Mojo dengan satu dihadapkan betul, itu sangat keras sekali. Makanya saya ingin mengkolaborasi itu kembali saat ini kan. Dan saya setuju dengan gerakan Mas Irfan tadi itu. Saya juga diam-diam juga mengamati Mas Irfan sebenarnya kan. Ini bagus sekali. Jadi memang harus ada yang betul-betul mendalami serat-serat yang terhampar karena memang awalnya khasanah kita di situ gitu kan. Makanya kalau sekarang mencari karya-karya Wali Songo apa sih kitabnya, nggak ada. Adanya aja seperti serat-serat itu gitu kan. Nah, ini harus dimunculkan dan harus santri itu harus betul-betul mencari itu semuanya gitu kan. Nah, tadi saya kembali tadi ya, apakah ada dampak dari atau semangat perang Sabil itu menjadi kekuatan utama bagaimana Jawa, bagaimana Belanda itu betul-betul ingin memisahkan Jawa dan Islam itu, apalagi tadi saya cerita tentang bagaimana Belanda itu berbeda sekali menyikapi tawanan yang kelompok santri dengan tawanan dari kelompok bangsawan. Itu berbeda sekali. Kalau santri ditawan langsung dikirim ke luar Jawa, dibuang, nggak akan dikembalikan. Tapi kalau bangsawan kadang-kadang dibuang, ditawari sebuah jabatan, balik lagi gitu kan. Saya kemarin juga pernah ke museum di kuburan Belanda di Tanah Abang ada itu kan. Bagaimana seorang pastor itu diberikan posisi patung besar. Itu artinya kan ada semangat perang Sabil saat itu yang membenahi kolonial. Gimana itu Mas Irfan? Nah, gimana ya? Jadi isu sara. Sebentar. Jadi begini, satu tadi ya, warisan-warisan ya, silakan Mas. Gini, saya ingin katakan begini. Apa karya utama, sebelum saya menjawab, apa karya utama para Wali Songo itu? Peradaban yang ditinggalkan atau ajaran yang ditinggalkan oleh Wali Songo itu sebenarnya adalah budaya Jawa. Jangan kalian mencari
karya mereka itu sudah manifest. Ya. Kok masa mencari teori? ini berat ini. Saya kasih contoh Mas, sedikit saja. Misalnya gini, misalnya ada tingkeban. Tingkeban itu 7 hari itu. Dulu konsep sangkan paraning dumadi untuk menerjemahkan ilmu perjalanan hidup ini, suluk lah kira-kira gitu. Itu sudah di apa ya? Bahwa kita itu dari Tuhan menuju Tuhan, kita itu dari Allah menuju Allah, kira-kira gitu. Makanya perjalanan kita kembali kepada Tuhan itu adalah perjalanan rohani yang suci. Perjalanan kembali yang harus benar-benar hati-hati, lahiriah maupun jasmaniah, kira-kira gitu. Makanya nanti di umur 7 tahun, 7 bulan di dalam kandungan itu pasti sudah rohnya sudah ada, badannya sudah ada, dia sudah jangkep sebagai manusia, dia sudah titi, sudah jangkep sebagai manusia. Itu kalau jenengan buka serat Wirid Hidayah Jati, itu kan martabat 7, itu dijelaskan. Nggak ada 7 hari itu di dalam masyarakat Hindu. Itu tinggalannya Islam kok. Malah ini. Nanti di 4 hari juga gitu. Nanti 40 hari kematian juga gitu. Itu seluruhnya, makanya apa yang kita kenal sebagai apa ya? Mana ajarannya para wali itu? Loh, ya sudah jadi budaya Jawa ini. Semuanya. Makanya saya tuh kadang-kadang meneliti perbagian-perbagian, ketemu semuanya. Tugas mereka menyimpan ajaran itu di dalam sebuah tata kehidupan yang sudah jadi. Dari mulai tahlilan, dari mulai struktur pranata bernegara kita. Misalnya ya, di keraton saya sebut misalnya, di keraton Yogyakarta itu, ada namanya garis imajiner filosofis keraton Yogyakarta dari sejak dari Merapi sampai ini, Parangtritis. Itu lurus gitu, nanti ada tugu, ada keraton, ada panggung kerapyak gitu. Lurus itu ajaran tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Tuhan itu sangkan paraning dumadi, ajaran tentang suluk kehidupan ini yang sudah jadi bangunan, sudah jadi tata nilai, sudah jadi adat, kira-kira gitu. Lah kalau nyari kitab-kitab kan masih ajaran, ini sudah jadi tata perilaku gitu, kok nyari kemana lagi kan. Betul. Misalnya ya, panggung kerapyak. Panggung kerapyak itu simbolnya kalau dalam ajaran lama itu misalnya yoni. Ini tugu itu lingga. Jadi dimulainya kelahiran manusia itu dari panggung kerapyak. Karena ini nanti dibuai, rahimnya dibuai, kemudian berjalan. Nanti makanya ada pohon-pohon di samping ini yang dulu, kalau dulu masih ada asem ini neng semake, berarti nanti masih nom neng semake, masih bayi neng semake. Nanti berjalan sampai nanti ada balai di alun-alun kidul itu misalnya nanti apa panah-panahan, oh dia lagi latihan mengolah diri menjadi manusia sinom, kemudian latihan, nanti ada balai pamagangan. Kalau di sini mungkin apa ya, lelaku lah ya, laku itu riadoh untuk mendidik nafsunya, untuk mendidik ciptanya, untuk mengolah rasanya, membersihkan jiwanya, itu suluk, kira-kira gitu, dibersihin, nanti sampai munggah ke Balai Proboyekso. Balai Proboyekso itu balai pencerahan, nanti ada cahaya yang masuk, nanti sudah dapat nugroho. Kalau dari proses riadoh ruhani itu berhasil, dia akan mendapatkan pencerahan, cahaya, dan dari situ akan munggah ke Siti Hinggil. Raja itu nanti jumeneng, menghadap ke utara, menghadap tugu, apa yang ingin, dia sudah di tempat yang tinggi. Siti Hinggil, Siti yang tinggi. Derajatnya sebagai manusia sudah tinggi, dan dari situ orang yang sudah melakukan lelaku riadoh tadi, melawan perang dengan dirinya sendiri tadi, rojakna min jihadil akbar ila jihadil asgor gitu. Jadi kita itu perang terbesarnya adalah menaklukkan diri sendiri. Ketika itu berhasil, kamu akan menempati kedudukan yang tinggi, dan dengan cara itu nanti kamu akan tegak dirimu, jumeneng. Makanya Raja Jawa itu kalau apa ya, dilantik itu kan jumenengan. Padahal jumeneng ini kan berdiri.
tapi kan dia duduk. Jadi yang dimaksud bukan duduknya itu, tapi yang dimaksud dia sudah menengkan alif tubuh itu alif, tegak, alif mutakalim wahdah itu kira-kira tegak di sini, sehingga dia pandangannya lurus kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada kecenderungan fitrah ilahiyahnya, begitu melihat. Makanya orang yang sudah mengalahkan perang di dalam diri, Sayyidin Panatogomo, Senopati ing Ngalogo, perang di dalam diri, kemudian dia akan pasti bisa menjadi Sayyidin Panatogomo. Pasti itu. Karena dia sudah mengetahui hakikat dari agama itu sebenarnya untuk apa. Nah, kalau dia alifnya sudah jejak, berarti dengan sendirinya dia sudah menunggalkan kualitas asma, sifat, dan afalnya Tuhan ke dalam dirinya. Kalau Tuhan maha pemaaf, kamu bisa maafkan. Kalau Tuhan maha adil, kamu bisa bersikap adil. Kalau Tuhan punya, makanya dulu pelajaran sifat 20 itu, wajib itu. Untuk orang Jawa, di Centini juga disebutkan sifat 20 itu. Sifat wajib 20 nanti, di mana, apa maksudnya manunggaling kawulogus itu, bisa menunggalkan sifat-sifat itu ke dalam diri. Itu yang jadi ruwet orang sekarang. Masa ya bisa campur tunggal, nah kan dikira cairan apa ya Tuhan itu kan. Ini bukan ini. Orang modern jadi bingung akhirnya begitu loh. Kalau dulu orang nggak sampai gitu. Menunggalkan kualitas apa? Jadi kayak kita meniru akhlaknya, berakhlaklah dengan cara meniru akhlaknya Tuhan kan gitu. Dan dari situlah kemudian dia kalau sudah bisa menunggalkan sifat itu, dia pasti bisa menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi. Karena kualitasnya bisa sama. Sudah mendekati yang sama, kira-kira gitu. Khalifatullah, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panatogomo, Khalifatullah ing Tanah Jambi. Kan begitu kan sebenarnya. Ini kan filsafat tasawuf wujudiyah puncak gitu kira-kira. Dan ini yang di para priayi, boh tafsirnya gimana, yang ini sudah anti duluan ya sudah, nggak ketemu kan, kira-kira gitu. Akhirnya, apa peradaban yang, apa ajaran yang ditinggalkan para wali? Ya sudah menubuh di dalam kita. Papat kalimo pancer, kiblat papat kalimo pancer, itu sudah tiap hari diajarin. Nanti sedekah itu ya ke 4 penjuru, kalau membagi sedekahan, makanan, selamatan, lah itu ajarannya para wali. Dicari kemana? Itu sudah jadi manifest. Makanya dulu simbolisasinya Sunan Kalijogo itu datang ke menemui Panembahan Senopati setelah dia bertapa itu, riadoh itu, prihatin itu, akhirnya, kamu jangan kibir. Sudah merasa mendapatkan pencerahan, jangan kibir. Makanya gurunya yang mendirikan. Nah, ini saya ingin katakan, di Jawa itu, dari sejak Demak sampai Pajang, sampai Mataram, mungkin bahkan di Cirebon juga, Sufisme itu bukan lahir di pinggiran. Sufisme lahir membangun kekuasaan. Yang mendirikan Demak, yang mendirikan Pajang Nangin didampingi oleh Sufi, yang mendirikan Mataram didampingi Sunan Kalijogo. Jadi Sufisme di sini tidak menolak dunia. Sufisme di sini justru menjadikan yang dunia ini menjadi sesuatu yang rohani, agar dia bisa menebar rahmat ke semesta, memayu hayuning bawono begitu. Rahmatnya, kamu harus jadi raja. Kenapa? Agar kamu bisa menebarkan rahmat di muka bumi. Tapi raja yang pantas sudah menjadi wakilnya, orang yang sudah berjuang melawan dirinya sendiri, berjihad ke dalam dirinya, jihad besar di dalam dirinya sendiri. Dengan cara itu, kalau sekarang kan orang pengen jadi raja, pengen jadi presiden kan biar kaya, biar nah itu yang salah itu. Nah, dulu ini visi rohani. Orang menjadi raja itu orang yang pengen menuntaskan kualitas kesempurnaan kemanusiaan, proses berjihad di dalam diri. Nah, makanya ajaran-ajaran para wali itulah yang di puzzle-nya itu disimpan di dalam kebudayaan-kebudayaan kita gali kembali lagi, kita maknai lagi untuk kepentingan hari ini. Jangan-jangan dari situ kita nggak akan kembali lagi ke nafsiri lagi teks gitu loh. Maksudnya itu penting, tapi pada saat bersamaan jangan-jangan
dulu itu sudah dijawab oleh para wali kita. Bahkan sudah jadi tatanan, sudah jadi adat. Kita nyari rumus-rumus baru. Ini nerapin ajarannya kitab ini ke masyarakat itu caranya gimana ya? Kok gagal terus? Lah dulu sudah berhasil. Mending kita eman-eman gitu. Eman-eman kalau kita nggak gali ulang. Dan mereka sudah menubuh dalam tradisi sehingga saya pikir ini akan bisa membangkitkan kita sehingga kita tidak memulai dari nol. Para leluhur kita, para simbah-simbah kita sudah mewarisinya. Saya ingin kasih contoh sedikit. Dulu saya baca Ihya, kemudian juga baca biografinya Imam Ghazali itu, dia mau meninggal. Itu kan sudah tahu kan, firasat orang yang sudah kasab kan seperti itu. Menyiapkan kain kafan, kemudian nanti besok kamu jangan sedih, saya besok akan meninggal. Kalau di Arab mungkin, saya tidak merendahkan Arab, tapi kalau di Arab mungkin hanya 1-2. Nek simbah-simbah kita itu rata-rata gitu. Le aku sok minggu ngarep lungo. Ini peradaban sudah tinggi nih, capaian ruhaninya itu. Di sini fakta umum, di sana hanya fakta sedikit. Artinya ajaran para wali ini sudah meresap dan jadi laku keseharian. Makanya banyak kita melihatnya orang simbah-simbah kita itu capaian ruhaninya ngeri sudah. Mereka tahu kapan mau meninggal. Itu bukan fakta ini. Banyak tetangga saya itu banyak kayak gitu. Ini masa mau hilang ini? Begini dosa kita kalau ini hilang ini. Benar, dosa kita. Makanya mungkin kebutuhan kita hari ini karena kita sudah ada sekolah modern, sudah ada universitas modern ya. Mungkin karena itu biar bisa dibahasakan ulang lagi, kita memang harus merekonstruksi lagi, mengilmui kembali lagi agar dia punya relevansi dengan kekinian. Dan apa yang saya lakukan itu sebenarnya usaha ke sana. Usaha ke sana untuk agar ini, kadang-kadang kalau kita ngomong warisan simbah-simbah itu kan nggak gagah. Kalau kita cara ngomongnya bungkusnya agak gagah, mereka akan tertarik kok. Mereka akan, jebule kok ya apik ya. Bangga gitu akhirnya. Dari warisan itulah mungkin nanti ini bisa membangkitkan jadi titik balik kebangkitan santri dan juga bukan hanya santri, kebangkitan Indonesia secara umum. Dan itu harus dimulai dari santri. Ya, setuju. Jadi memang saya teringat dalam buku saya yang pertama yang tentang Syekh Mutamakin. Itu kan tentang Sakan Para Dumadi, tentang Dewa Ruci, tentang tadi Pan Arafat, saya bahas di situ sebenarnya kan. Jadi memang Mbah Mutamakin yang ada di Selat Cebolek itu kan, itu juga memang mencoba membangun kebersatuan itu lagi. Bagaimana Mbah Mutamakin itu menggunakan Serat Dewa Ruci untuk mengajarkan tasawuf. Kita sudah menyatu di situ. Tapi persoalannya kan ada saat itu sudah muncul santri atau ulama-ulama yang fikih oriented. Jadi akhirnya hal semacam itu dianggap pembangkang atau gimana gitu kan. Ini kan menjadi sebuah problema ke masyarakat kita sebenarnya, terutama di daerah Pantura itu menjadi sesuatu yang aneh ketika ada seorang ulama menggunakan budaya-budaya Jawa gitu kan. Nah, di sini kemudian ada sebuah julukan dari kolonial yang sangat-sangat mematikan kita sebenarnya dengan mengatakan bahwa ada kejawen, ada Islam putih. Itu akhirnya membuat kejawen itu tidak lagi Islam, padahal kejawen itu juga Islam. Ya, di mana-mana saya mengatakan bahwa kejawen itu Islam. Jangan katakan kejawen itu tidak Islam. Jadi Ronggo Warsito itu santri juga. Jadi semuanya santri, priayi juga santri, jangan dipecah-pecah gitu kan. Priayi, abangan itu juga santrinya ulama gitu loh. Jadi menurut santri dipisah sendiri gitu. Nah, ini kan nanti mungkin saya akan ngomong ini ya, mungkin dibalikkan ke kalau ada yang nanya. Tapi nanti akan saya pengen cerita bagaimana kejawen itu kemudian yang mengelompok menjadi suatu istilah yang sangat peyoratif. Betul. Itu punya sejarahnya memang.